Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Sehat semua anak sekalian? Alhamdulillah, Pak Tony berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dan ingat jaga iman, jaga imun. Ya, baik anak sekalian, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita pelajari dulu pengertiannya hormat dan patuh. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti menghargai, ya, takdim dan khidmat kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh dapat diartikan juga sebagai berbakti. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Nah, sekarang dalilnya atau dasarnya apa? Ya, kenapa kita diperintahkan hormat kepada orang tua? Banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian masih Al-Isra lagi, ya, perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua. Kemudian dalam hadis, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan yang paling utama. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim, hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Kemudian dalam hadis Bukhari, hormat dan patuh kepada ibu itu lebih utama. Coba kita baca ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, kami perintahkan, ya, kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ya, itu dalam surat Luqman ayat 14. Kemudian dalam surat Luqman ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu.
maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman ayat 15. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahad dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, itu semuanya tadi ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat dalam hadis. Dari Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perintahmu padaku?" Nabi bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian orang itu kembali bertanya kepada Nabi seperti tadi. Nabi pun bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian orang tadi bertanya lagi. Nabi pun bersabda, "Berbaktilah kepada ibumu." Kemudian orang itu tadi bertanya yang keempat kalinya. Nabi pun bersabda, "Berbaktilah kepada ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada ayah sekali. Ini perbandingannya harus lebih banyak kepada ibu. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Aidi, ia berkata, pada suatu ketika kami sedang bersama di sisi Rasulullah, datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah suatu kebaikan yang boleh saya kerjakan untuk ibu bapak saya sesudah matinya?" Rasulullah bersabda, "Ya, ada, yaitu sholat atas jenazahnya, mintakan ampun baginya, melaksanakan janjinya, menghormati sahabatnya, dan menyambung famili yang dikenal karena kedua orang tuanya." Ya, itu ya. Jadi kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita yang sudah mati, lakukan apa yang seperti dilakukan oleh orang tua kita. Ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya dikatakan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang dosa yang paling besar?" Nabi bersabda, "Sampai 3 kali?" Sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Nabi pun bersabda, "Ialah menyekutukan Allah dan menyakiti kepada kedua orang tua." Ya, itu termasuk dosa paling besar. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya. Setiap dosa mungkin ditangguhkan siksanya sesuai dengan kehendak Allah sampai hari kiamat, kecuali dosa terhadap ibu bapak. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksa atas orang yang berdosa terhadap orang tua pada waktu hidupnya sebelum mati. Hadis riwayat
Tirmidzi, Tobroni. Nah, kemudian sekarang lanjut hadis riwayat Tirmidzi. Jika seorang pemuda memuliakan atau menghormati orang tua karena usianya, maka Allah telah menentukan baginya orang yang akan menghormati kepadanya pada hari tuanya. Itu ya. Jadi jangan takut tidak akan dibalas. Insya Allah semua perbuatan baik kita akan dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hadis selanjutnya, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan kemurkaannya tergantung kemurkaan kedua orang tua. Hati-hati jangan sampai membuat orang tua kita murka, karena Allah juga akan murka. Kemudian dalam hadis yang lainnya, berbaktilah kepada orang tuamu maka akan berbakti anak-anakmu kepadamu. Hadis riwayat Tobroni. Ya. Sekarang kita lanjutkan sebab manusia harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu menjadi sebab adanya anak. Ya, bagaimanapun juga kalau tidak ada orang tua, seorang anak tidak akan lahir. Jadi orang tua ini berperan penting dalam sunnatullah seorang anak lahir ke dunia. Kemudian orang tua itu telah memberikan kasih sayang yang luar biasa tanpa batas. Lalu orang tua itu telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa secara sabar dan ikhlas. Kemudian orang tua itu telah memberikan bekal kehidupan terbaik. Nah, itulah sebab manusia harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ya, di antaranya senantiasalah berbuat baik dan hormat kepada keduanya. Ya. Kemudian mengikuti keinginan dan saran, ya, nasihat dari orang tua. Lalu membantu keduanya apabila diperlukan. Mendoakan ya keduanya, menjaga dan merawat keduanya, menziarahi kedua orang tua yang telah meninggal, ya, mendoakannya, menziarahi. Kemudian kalau orang tua mempunyai hutang, melunasi hutangnya. Ya. Itulah tata cara menghormati orang tua. Nah, sekarang kita lanjutkan etika kepada kedua orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Ya, bagaimana seharusnya? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, di antaranya harus mendengarkan ketika orang tua itu sedang bicara. Wajib kita dengarkan baik-baik. Kemudian melaksanakan perintahnya. Ya, tidak berjalan di depan orang tua, kita harus di belakangnya. Kemudian tidak mengeraskan suara kita ketika berbicara dengan orang tua. Ya, menjawab dan segera datang terhadap panggilan orang tua. Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang tua. Ya, menundukkan badan jika lewat di depan orang tua. Ya, tidak mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua dan tidak memandang orang tua dengan mata terbelalak. Seperti itu ya sekalian. Nah, kemudian hikmahnya, ya. Hikmah hormat dan patuh terhadap orang tua apa saja itu? Ya, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan amalan yang sangat utama. Kemudian semua perbuatan mendapat ridho Allah karena orang tua meridhoi. Ya. Menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang kita alami. Dimudahkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umur. Ya. Dapat menjadikan kita masuk surga karenanya. Ya, itu tadi adalah hormat kepada kedua orang tua. Sekarang kita lanjutkan hormat dan patuh kepada guru. Nah, pengertiannya apa?
Hormat dan patuh kepada guru adalah sikap memuliakan dan takdim kepada guru. Guru memiliki jasa yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Kemudian kita lihat dalilnya. Dalil perintah hormat dan taat pada guru ya ada dalam hadis Ibnu Majah. Kedudukan guru adalah sama dengan kedudukan orang tua. Ya. Kemudian dalam hadis Bukhari, seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru. Ya, hadis sama di situ statusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan sebab-sebab murid harus hormat kepada guru itu apa? Ya, pertama guru itu telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas. Ya. Yang kedua, guru telah memberikan bekal yang sangat berharga yaitu ilmu. Yang ketiga, guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu dan imannya. Nah, cara murid menghormati guru, ya, tentu memuliakan guru. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Mendatangi tempat belajar dengan rapi. Memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan. Ya. Hormat kepada guru, mengikuti pendapatnya dan petunjuknya. Lalu memberi salam terlebih dahulu. Ya, itu adalah cara murid menghormati guru. Kemudian apa lagi? Ya, cara menghormatinya memandang guru dengan keagungan dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan. Harus husnudzon kepada guru. Lalu mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru dan tidak melupakan jasa-jasanya. Bersikap sabar jika menghadapi seorang guru yang memiliki perangai kasar dan keras. Duduk dengan sopan, tenang dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru. Ketika menghadap guru, hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih. Lalu apalagi? Tidak bercanda di depan guru, ya, tidak menanyakan masalah lain di tengah majelis guru, tidak menanyakan masalah ketika guru sedang di tengah jalan, tidak menghentikan langkah guru ketika guru sedang berjalan, tidak berburuk sangka kepada guru. Ya. Terus masih lagi tidak mendahului guru ketika berjalan, tidak memotong pembicaraan guru, berkata jujur kepada guru, menyempatkan diri bersilaturahmi kepada guru, mengingat jasa-jasa guru, dan terus mendoakan kebaikan untuk guru. Nah, itu adalah etika atau sopan santun kita kepada guru. Nah, kita lanjutkan kaitan antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, menanggung kehidupan orang tua jika usianya lanjut, kemudian larangan membentak orang tua. Nah, terus kemudian kaitan antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru, yaitu mendorong manusia selalu beramal soleh. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ikhlas dan istiqomah. Yang ketiga, selalu menghormati guru dalam segala kondisi. Kemudian, apa sih hikmahnya? Hikmah hormat dan patuh terhadap guru. Tentu dia akan memperoleh berbagai keuntungan, ilmu yang berkah dan manfaat. Yang kedua, mudah dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, menjadikan ilmu bermanfaat untuk masa depan, menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang diangkat derajatnya. Ya, begitulah tadi anak sekalian, berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anak sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.